anak magang tuh harus jadi serba bisa gitu, bahkan di luar job desk kita kadang sih. Tuh, tapi serunya ya, kalau jadi anak magang tuh unrated multitasker. Hai, selamat datang di episode perdana kita di Scroll Talk, podcast yang membahas seputar tentang konten, penyintas deadline, dan juga pencari hook. Nah, bersama gue Sekar dan dua teman magang gue yang sedang ada nih di hutan belantara di dunia sosmed, perkontenan, dan digital marketing, dan kawan-kawannya. Oke, mungkin kenalin dulu kali ya dari kalian satu persatu. Halo, gue Nadira sebagai content creator. Halo, gue Lydia sebagai KOL spesialis. Hobi banget sehari-hari ngeliat engagement dari KOL, tapi juga kesel kalau lihat KOL yang slow respon. Yap, kita bertiga ini anak magang yang sehari-harinya itu konten tuh udah jadi makanan kita sehari-hari. Tuh. Nah, di podcast ini nih kita akan ngebahas tentang dunia digital marketing, content creator, dan semua hal yang mungkin gak bisa lo lihat di balik satu postingan. Nah, ngomongin soal konten nih guys, orang tuh mikir kayak buat konten tuh tinggal ngedit terus diposting. Padahal realitanya ya, bikin konten itu kita perlu mikirin hook, terus juga yang baca siapa nih, yang mau dengerin konten kita itu siapa. Dan gak semudah itu, karena banyak banget yang harus kita pikirin. Nah, buat mikirin satu brief konten ini, itu mikirnya lama banget, udah kayak bikin deskripsi tentang kekurangan diri. Karena kita kelebihannya aja, nggak ada yang bercanda guys. Nah, gitu sih sebenarnya kalau buat gue susahnya di situ. Setuju banget sih, kayak gue aja nih ya, kalau disuruh bikin satu konten, mikirin idenya tuh bisa berjam-jam. Tapi kalau cara gue sih nyiasatinnya lewat TikTok. Jadi kayak kalau lo buka TikTok nggak cuma untuk hiburan aja, tapi kayak lo nyari riset konten, terus nyari sound yang viral, kayak itu berguna banget sih. Setuju. Nah, itu kan kalian yang pas bikin kontennya ya. Gue sebagai KOL spesialis kan itu bikin briefnya dulu pertama untuk gajukin ke brand. Tapi dari brandnya sendiri tuh kadang suka nggak ngasih bahannya, produk knowledge-nya. Jadi mau nggak mau gue harus riset sendiri, muter otak sendiri. Kayak, ini bikin konten suka-suka gue banget deh. Gitu. Jadi semua lo yang buat nih, bukan dari si brandnya. Brandnya kan terima jadi aja, mau briefnya kayak gimana. ACC atau enggak. Nah, gitu. dan kadang yang susahnya itu ya, kita harus ngegabungin strategi brand sama hal-hal yang sedang relate sekarang ini, kayak di konten TikTok atau Instagram. Kan itu konten-kontennya nyeleneh terus lucu-lucu gitu kan. Sedangkan di tempat magang gue sendiri ini konsepnya B2B, business to business. Jadi audiensnya itu rentan usia 25-30 tahun ke atas yang tingkat manajerial. Dan itu pasti susah kan, karena strateginya konten kita harus formal, tapi harus menyesuaikan juga sama tren yang ada. Itu susah banget sih. Bener banget, gue juga ngerasain kayak gitu sih. Karena gue sendiri kan ya sama target audiensnya tuh kayak pembisnis, startup, dimana tuh kayak ya yang rentang usianya mungkin kayak kalau nyesuaiin sama konten yang ada tuh nggak relate. Dan tau nggak yang ngeselinnya tuh apa? Job desk kita tuh banyak banget gak sih? Kayak kita sebagai anak magang tuh kadang oke lah job desk utama kita ini, tapi kayak di balik layar tuh banyak banget sampai kadang tuh gue mikir kayak sebenarnya tuh gue ngapainnya sebagai apa sih? Betul. Jadi kayak anak magang tuh harus jadi serba bisa gitu. Bahkan di luar job desk kita kadang sih. Nah, tapi balik lagi sih di balik sebagai KOL. Ini POV sebagai KOL. Kadang tuh kita tuh sebagai KOL tuh nggak cuma tag konten terus upload. Tapi kita juga harus ngerti di brief brandnya apa, tone of voice dari brandnya gimana. Bahkan kan kadang gaya konten kita sebagai kreator tuh suka beda-beda. Tapi kita balik lagi harus nyesuaiin dengan brand supaya ya sesuai dengan target campaign-nya tadi. Gitu sih. Tuh, tapi serunya ya, kalau jadi anak magang tuh unrated multitasker. Jadi kayak tadi nge-play apa, tapi nanti pas di job desk magang tuh kita ngerjain segala hal yang jadi bikin kita tuh justru lebih mudah beradaptasi sama hal-hal baru di dunia kerja pastinya. Dan ya kadang kita jadi Power Ranger. Tapi jujur emang sedinamis itu sih, pasti kan kayak ada capeknya juga. Kadang tuh capeknya itu bukan dari kerjaannya. Kerjaannya misalnya lagi oke tuh di hari itu. Tapi mungkin capek karena OTW berangkat pulangnya. Tapi kan gue sebagai pengguna transportasi umum ya, belum lagi pegel-pegel punggung karena kebanyakan duduk. Atau mungkin hal kecil lainnya yang gak kehitung gitu. Kalau kalian gimana? Kalau gue sendiri sih ya, misalkan gue habis ada rapat seharian, atau enggak gue mikirin ide brief konten buat sebulan nih, di dalam satu hari itu. Simple sih, self-reward gue itu cuma balik ke kos, terus tidur, dan gak mau berinteraksi sama siapapun. Itu sih. Tapi kadang gue sampai lupa makan, nah itu gak boleh tidur ya guys. Betul. Nah, kalau gue sendiri karena gue sebagai content creator kan, kayak gue gak jauh-jauh tuh sama yang namanya ngedit. Kayak bahkan seharian tuh kita bisa ngedit untuk stok konten ke depannya lah, atau gimana. Nah, self-reward gue cuma satu, yaitu makanan. Kayak gue tuh gak bisa jauh dari kopi sama makanan. Pokoknya
gue harus dapetin itu setelah selesai kerjaan gue. Tuku pasti. Iya. Iya, astaga. Kalau gue juga sebenarnya nggak butuh yang besar-besar banget ya. Kayak kalau gue udah follow beberapa KOL nih untuk beberapa campaign, kayak gue mikir gue deserve sih buat nonton satu drakor aja kayak bisa. Itu juga udah cukup sih buat gue. Nah, tapi kita ngomong-ngomong soal bikin konten yang perform. Kan kalian POV sebagai social media marketing sama konten kreator. Gimana sih cara kalian tuh bikin konten yang perform? Coba dong spill. Oke, dari gue dulu mungkin ya. Kalau hacks dari gue nih ya, buat lo pada yang mau bikin konten informatif, itu nggak perlu mikirin opening yang clickbait, tapi harus mikirin opening yang hooknya itu bikin orang berhenti scroll, terus baca konten kita dan ngelanjutin nih sampai akhir. Nah, gimana sih caranya? Mungkin lo bisa buat opening-opening yang bikin orang tuh penasaran atau menarik lah. Misalkan kayak gini, kayak pernah gak sih lo kepikiran kayak bla bla bla, atau enggak misalkan 1 dari 10 orang ini merasakan hal yang kayak gini gitu. Sebenarnya simpel sih, hook-hook yang kayak gitu tuh bikin orang kan penasaran, dan di 3 detik pertama nih, itu hal yang sangat berharga buat konten atau para content creator gitu lah istilahnya. Itu bener banget sih. Mungkin kalau dari Sekar kan udah dibahas tentang copywriting-nya kan. Kalau gue akan ngebagiin cara pengambilan gambarnya kali ya. Kalau gue sendiri sih, gue tuh biasanya ngambil gambar itu dengan portrait. Jadi tuh kayak sekali gue take konten, gue tuh bisa langsung upload di semua sosmed. Kayak TikTok lah, Reels, Short. Jadi kayak satu kali tapi udah bisa ke semuanya. Nah, itu kan jadi dari konten kreator sama sosial marketingnya. Nah, kalau buat kamu, calon KOL nih, Anjay. gitu. KOL tuh banyak. Jadi yang paling penting itu kamu harus nentuin kayak niche kamu gimana, sama poin plus dari kamu tuh gimana, supaya brand mau pakai kamu lagi, gitu sih. Nah, gitu tuh guys. Jadi kalau misalnya lo nih mau magang atau apa, jangan takut nih kalau misalnya kerjaannya banyak. Ya anggap aja upgrade skill nggak sih? Betul. Betul. Dan punya support system itu penting banget ya. Syukur banget sih di tempat magang gue sekarang orangnya asik-asik. Jadi walaupun capek, gue tetap semangat. Oh, jadi teman-teman magang ya? Iya, Bukan sih, Baman sih. siapa gitu misalnya. Yang lain juga ada sih. Aduh. Ya. Gitu. Nah, jadi dunia digital itu luas dan chaos banget, mulai dari scroll sampai ke strategi. Nah, dari situ kita bisa belajar banyak hal nih guys. Belajar cuan, belajar cerita, dan belajar di seputar dunia sosial media yang lebih luas. Nah, jadi thank you banget nih buat kalian yang udah nonton podcast perdana kita. Cerita kita mungkin emang receh ya, tapi itu relate banget sih. Dan kali aja bisa buat kalian semangat. Betul banget. Dan jangan lupa untuk subscribe podcast Scroll Talk untuk dengerin episode lainnya. Dan jangan lupa juga share ke teman kamu yang mungkin relate dengan obrolan kita hari ini. Nah, kita juga pengen nih dengerin versi magang dari kamu. Jadi jangan lupa komen di bawah ini. Bye!